Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Baik, ana buka dulu. Bismillah, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul kembali pada malam ini untuk melanjutkan kajian serial bulan-bulan Islam bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Yang malam ini insya Allah kita akan membicarakan perihal bulan Ramadan yang menyangkut dengan peristiwa-peristiwa penting yang ada di bulan Ramadan ini. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ustaz. Kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana persiapan Ramadan di Oman ini, orang ngapain aja di situ Bang? Sekarang persiapannya malah ini Ustadz, curfew lagi Ustadz. Gimana? Jadi ada jam malam lagi sekarang. Dari Subhanallah. jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Masjid berarti belum dibuka Bang? Masjid dibuka, cuma karena ada jam malam nih mungkin agak disesuaikan, dan terutama kalau Isya ini agak mepet ya. Isya ini azan tuh kira-kira 20 menit sebelum jam 8. Ya, jadi biasanya ada jeda waktu gitu ya, ada antara azan sampai iqamat. Sekarang imamnya langsung, kalau habis azan langsung iqamat, kita langsung mulai sholat. Allah. Ya, habis selesai kita langsung kabur semua Ustaz. Subhanallah. Karena harus bawa mobil kan, masjidnya nggak dekat. Nah, kita untuk toko-toko berarti tutup semua jam 8 itu Bang? Iya, sudah tutup duluan Ustadz. Kalau tadinya awalnya hanya toko-toko dulu, tempat-tempat umum, tempat-tempat pelesiran itu ditutup jam 8.95, tapi kemudian sekarang nih diangkat sampai semua orang juga nggak boleh bergerak, nggak boleh ada pergerakan orang-orang, nggak boleh pindah kemana-mana. Jadi kayak kota mati gitu jam 8 Bang? Iya, lumayan kayak gitu Ustadz. Lumayan kalau habis sholat isya ya deg-degan itu. Ya Bang Dodi mungkin juga rasakan. Kita selesai sholat langsung buru-buru ke rumah. Untung sih nggak terlalu jauh ya dari masjid ke gerbang masuk ke komplek. Cuma ya tidak dekat, jadi harus bawa mobil. Tapi memang separah itu kondisi COVID-nya Bang? Memang naik lagi sih. Tapi kalau mungkin nggak tahu sih, mungkin secara persentase mungkin dianggap agak concern juga sih untuk Oman. Terutama juga orang-orang ini mulai bandel kalau misalnya disuruh untuk di karantina, tapi misalnya tadinya boleh di rumah, sekarang ada sebagian harus di hotel atau di rumah sakit. Jadi kadang-kadang memang bandel orang-orang itu tidak benar-benar di karantina, tapi dia masih bebas gerak kemana-mana. Iya Bang, Bas. Berarti Ramadan kemungkinan tarawih gimana Bang? Tarawih di rumah Ustaz. Tarawih di rumah kemungkinan kan? Soalnya kalau udah jam 8 aplikasinya ini suaminya jadi imam ya sekarang ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan lah Bang, biasanya kan mereka jeda waktu 2 pekan gitu ya. 2 pekan, setelah itu ada pembaharuan aturan gitu kan? Iya, insya Allah ini sampai tanggal 8. Iya, sampai tanggal 8. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa tarawih di masjid lagi dan hilang COVID-19 ini Bang. Allahumma amin. Amin. Iya, mungkin tanpa perpanjang lagi, kita akan kembalikan kepada Ustaz. Tapi sebelumnya, Ana akan sharing tata tertib kajian online pada hari ini. Kami berharap antum semua untuk memperhatikan tata tertib kajian online
Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Yang kedua, mematikan fitur video dan memute-kan mic atau audio saat kajian berlangsung agar semuanya tertib dan tidak ada suara yang masuk mengganggu Ustadz untuk memberikan kajian. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan ada insya Allah di akhir kajian. Dan pertanyaan yang diajukan kami harapkan disesuaikan dengan tema pada malam ini. Untuk Ikhwan, pada saya tanya jawab, insya Allah bisa kembali menggunakan fitur video dan audionya. Antum bisa raise hand di kolom chat Zoom ini. Sedangkan untuk akhwat, kami berharap antum semua untuk mengirimkan pertanyaan antum melalui kolom chat yang nanti akan kami bacakan insya Allah kepada Ustaz. Dan yang terakhir, menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin. Demikian tata tertib yang kami sampaikan pada kajian malam ini. Anda kembalikan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puja dan puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dan dengannya kita minta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita. Pesan ana kepada setiap muslim, apapun yang terjadi dalam kondisi suka dan duka, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi suka, meminta kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmatnya. Dan dalam kondisi duka, meminta pertolongan kepada Allah agar diberi kesabaran dan keridhaan menerimanya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan ini sudah berada di ambang pintu. Ya, insya Allah sepekan lagi kira-kira kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keindahan. Kalau bulan Sya'ban yang kita masih berada di dalamnya adalah bulan diangkatnya amalan. Maka tolong dicek kira-kira amalan apa yang akan dilaporkan oleh para malaikat. Kalau ternyata ada dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang 11 bulan, maka saatnya kau memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni dosa-dosa. Bertobat kepada Allah Jalla Jalla. Memohon ampunan. Agar tatkala amalan itu diangkat, ternyata dosa-dosa yang kita lakukan sudah dihapuskan. Ahibati fillah. Bulan Ramadan adalah bulan beramal. Yang Allah Jalla Jalaluh memilih bulan Ramadan ini sebagai pelaksanaan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa. Ada 12 bulan. Allah tidak mewajibkan puasa di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah tidak mewajibkan kecuali di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan memang bulan yang sangat spesial. Kita gembira nggak dengan datangnya bulan Ramadan? Kalau engkau termasuk yang bergembira, semoga Allah membantu kita untuk menyelesaikan kewajiban kita di bulan Ramadan. Tapi kalau engkau bersedih, merasa susah dan kesulitan dengan datangnya bulan Ramadan, yang ditakutkan
engkau gagal dalam Ramadan tahun ini. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kabar gembira. Yang namanya kabar gembira, orang harus gembira. Atakum syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Telah tiba nih bulan Ramadan, bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Banyak kebaikan di dalamnya. Faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan atas kalian puasa. Jadi kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Gimana nggak gembira? Pintu-pintu neraka ditutup. Gimana kita nggak gembira? Setan-setan yang selama ini godain manusia, menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia di bulan Ramadan, sufidatis syayatin. Setan-setan itu dibelenggu, nggak bahagia kita. Apa nggak gembira? Kita tuh kalau punya musuh, lalu kita tahu musuh kita sedang dipenjara, Allah gembiranya kita. Musuh kita sedang disiksa, gembiranya kita. Terus masa kok nggak gembira? Kecuali orang-orang yang menjadikan syaitan kawan dia. Maka dia susah ketika kawannya di penjara. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Dan ada yang menyeru dimulai awal malam Ramadan. Wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya kau berjuang. Aqbil. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Yang mau berbuat jahat udah cukup lah. Cukup, tahan diri. Dan di bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Ahibati fillah. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya dan yang terpenting. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya Al-Quran. Kitab-kitab yang lainnya. Yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ternyata diturunkan juga di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani. Dari Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin madat min Ramadan. Taurat diturunkan di hari ke-6 atau malam ke-7 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 madat min Ramadan. Dan Injil diturunkan 13 hari Ramadan. Wa unzilaz Zabur li 18 khalat min Ramadan. Zabur diturunkan 18. Tanggal 18 nih. Setelah lewat Ramadan. Wa unzilal Qur'an. Dan Qur'an diturunkan. Di hari 24. Yakni malam 25. Di bulan Ramadan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ahibati fillah. Bukankah pemilihan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim menunjukkan keutamaan. Dengan turunnya Al-Quranul Karim, fase jahiliyah pergi. Kegelapan itu diusir. Cahaya datang.
Siapa yang tidak tahu dengan Al-Quranul Karim? Ada, Ustaz. Ada orang-orang yang mengaku Muslim, tapi dia tidak pernah menyelesaikan pembacaan kitab sucinya. Umurnya sudah 40 tahun, umurnya sudah 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, nggak selesai itu baca Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Al-Quran ini yang diturunkan di bulan Ramadan. Di surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litu'milul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Barakallahu fikum. Allah menurunkan Al-Quran Karim yang merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dunia, tapi mukjizat itu tetap mendampingi umatnya sampai kelak. Ahibati fillah. Awal turunnya Al-Quran ini itu di bulan Ramadan. Apa ayat yang pertama turun? Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perintah untuk membaca. Seakan-akan bulan Ramadan adalah bulan membaca. Kalau di negeri kita mungkin ya setelah kemerdekaan ada usaha untuk memerangi buta huruf. Kita umat Islam 1453 tahun yang lalu sudah diperintahkan untuk membaca. Tidak sembarangan yang dibaca. Maka kita tatkala mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah itu agar kita dapat ambil pelajaran. Masa wahyu yang pertama turun Iqra, kita nggak Iqra? Ini sebuah pengumuman kepada umat manusia agar mereka tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa masih banyak umat Islam yang Islamfobia? Takut dengan ajaran Islam. Padahal kalau dia berpendidikan, Ustaz. S1, S2, doktor, profesor bahkan. Tapi kok risih dengan ajaran Islam ini?
Apa penyebabnya? Penyebabnya dia nggak baca Quran. Mungkin dia membaca Al-Quranul Karim, tapi dia tidak memahaminya. Hanya huruf-hurufnya yang dia baca, tanpa memaknai dan mentadabburi. Ada yang membaca, memaknai, memahami, tapi tidak mengamalkan. Karena dalam pandangan dia, Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Seakan-akan kitab yang masanya udah selesai. Orang yang seperti ini diragukan keislaman. Ada masalah dengan dia. Ahibati fillah, Allah memilih bulan Ramadan untuk awal turunnya wahyu dan menjadikan bulan Ramadan bulannya Al-Quranul Karim. Sehingga Nabi kita Muhammad alaihissalam di bulan Ramadan itu bertadarus dengan Jibril, menyetorkan hafalannya. Dan para ulama itu karena tahu nih dengan keutamaan bulan Ramadan, dengan peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, mereka benar-benar menghabiskan waktu mereka untuk iqra, untuk baca Quran. Kenapa? Karena tersesatnya manusia, menyimpangnya manusia, menyelewengnya manusia dari jalan kebenaran adalah karena dia jauh dari Al-Quranul Karim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Tadi kita baca penjelasan nih, hudan linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi sekali lagi, seakan-akan peristiwa itu kita lupa. Peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Sebagian orang berpikir peristiwa itu ya kita adakan acara memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Bagaimana sebenarnya kita memperingati turunnya Al-Quranul Karim? Engkau baca, engkau kaji, engkau tadabburi, hukumnya dipraktekkan, beritanya dipercayai, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, baru engkau memperingati Al-Quranul Karim. Bukan sebuah acara seremonial yang dibikin. Nabi tidak seperti itu mengagungkan Al-Quranul Karim. Kita lihat bagaimana para ulama mengagungkan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sehari hatam 2 kali. Allahu Akbar. Malu kita. Kemudian peristiwa kedua. Peristiwa bersejarah yang sudah lewat, tapi tetap dikenang di dalam Al-Quranul Karim adalah Perang Badar. Nih, umat Islam diwajibkan puasa itu pertama kali tahun kedua Hijriah. Dan mereka berangkat perang. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bukan bulan santai. Kadang-kadang kita ngelihat ya, kalau bulan Ramadan jam kerjanya dikurangin. Istirahatnya jadi lebih banyak. Ini bulan beramal. Seharusnya engkau semakin produktif. Apalagi di 10 hari terakhir setelah dilatih pada 10 pertama Ramadan. 10 kedua Ramadan, 10 terakhir, orang itu udah biasa, udah. Awal-awal Ramadan doang lemes. Hari kedua, ketiga mungkin lemes. Tapi orang yang biasa puasa sunnah, awal Ramadan gagah perkasa dia.
Oleh karena itu para sahabat Nabi produktif di bulan Ramadan. Ada yang dia kerjakan bukan tidur-tiduran. Semangat beramal. Ini bulan panen jamaah. Kita lihat ya bagaimana petani ketika panen. Semangat. Lebih semangat daripada menanam. Menanam kadangkala capek ya. Aduh ini. Tapi ketika panen, Allahu Akbar, dia akan gembira sekali. Dan itulah yang menyebabkan para sahabat Nabi dalam peperangan pun berangkat mereka. Nggak ada mengatakan, entarlah habis Ramadan, sekarang puasa. Lemes. Iya, kebanyakan orang seperti itu. Tapi para sahabat berangkat meninggalkan kota Madinah. Disebutkan tanggal 6 Ramadan. Atau sesudah itu mereka berangkat dalam kondisi berpuasa. Memang tatkala mendekat untuk berjumpa dengan musuh, mereka berbuka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 5-9. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحيق الحق ويريد الله أن يحق الحق يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ada banyak pelajaran di perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi awal pertempuran antara
para sahabat Nabi dengan orang-orang musyrik. Yang kepergian mereka dari kota Madinah menuju ke Badar bukan untuk perang. Makanya Allah sebutkan kondisi para sahabat itu. Seakan-akan mereka itu digiring menuju kepada kematian. Seperti orang yang dibawa menuju kepada kematian, kondisi yang lihat, aku mau disembelih nih. Allah berikan janji, kalian akan mendapatkan satu dari dua kelompok. Jadi ada dua kelompok pasukan orang-orang musyrikin. Yang pertama adalah kafilah dagang di bawah pimpinan Abu Sufyan. Ya, yang dijaga oleh beberapa orang saja. Kelompok satunya pasukan perang. Dengan jumlah hampir 1000 pasukan di bawah pimpinan Abu Jahal. Yang mereka datang dengan senjata lengkap. Para sahabat Nabi ketika melihat itu, maka kalau disuruh milih, mereka ingin berjumpa dengan kafilah dagang. Mereka mendapatkan harta orang-orang musyrikin tanpa berlelah-lelah, tanpa perjuangan yang membuat mereka harus mengorbankan jiwa mereka, ya karena jumlahnya sedikit yang menjaga kafilah itu. Mungkin hanya 50 orang. Sedangkan ini 1000 orang. Maka ini pelajaran buat kita semua. Bahwasanya bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita, dan bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Kalau sekedar umat Islam itu menghadang kafilah dagang, ya biasa aja. Tapi tatkala umat Islam Allah berikan kemenangan menghadapi 1000 pasukan dengan jumlah yang sedikit, dan berita itu tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, dan sampai hari ini kita dapat mengambil pelajarannya di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kemenangan itu bukan dengan jumlah. Kemenangan itu bukan dengan persenjataan yang lengkap. Bukan dengan strategi yang mantap. Bukan dengan latihan yang terus. Tapi kemenangan itu karena Allah yang memberikan kemenangan. Bumi ini milik Allah. Bukan milik PBB. Bukan. Bukan milik Amerika, China, negara-negara adidaya. Enggak. Milik Allah Azza wa Jalla. Makanya perang Badar memberikan pelajaran. Bagaimana para sahabat Nabi melihat di hadapan mereka 1000 pasukan. Bagaimana musuh melihat jumlah umat Islam yang sedikit, tapi mereka berani mati. Allah Azza wa Jalla. Ini yang kadang-kala kita lupa. Kita merasa punya senjata. Kita merasa telah mempersiapkan diri. Tapi lupa bahwa kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada perang Badar itu, Allah sebutkan di ayat tadi yang kita baca, ittastaghithuna rabbakum. Ketika kalian minta tolong sama Allah, minta bantuan sama Allah Jalla Jalaluh, fastajaba lakum. Allah mengabulkan. Bagaimana di bulan Ramadan? Rasulullah SAW malam itu nggak tidur. Beliau sholat. Memohon kepada Allah SWT. Ketika perang berkecamuk pun beliau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini kalah hari ini, engkau nggak akan disembah lagi di muka bumi. Seperti itu berdoa Nabi. Supaya kita sadar yang memberikan kemenangan itu Allah.
Jangan sombong, jangan GR dengan kekuatanmu. Maka turunnya ayat ini yang menjelaskan bahwasanya Allah menolong para sahabat Nabi. Dengan diturunkannya malaikat-malaikat, menjadikan mereka nggak ada yang GR ya. Oh, kita jumlahnya sedikit, kita habiskan musuh. Nggak ada. Maka Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang ikut perang. Bahkan malaikat-malaikat yang ikut perang Badar pun memiliki kedudukan yang berbeda dengan yang tidak ikut perang Badar. Rasulullah SAW mengatakan, awa alimta anna Allah attala'a ala ahli Badr. Apa kau nggak tahu, Umar? Allah memandang kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Allah ridho sama mereka. Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu. Kalian silahkan beramal semau kalian. Aku sudah ngampuni dosa-dosa kalian. Allah berikan kemenangan. Bagaimana pemuda-pemuda yang ikut perang Badar. Bagaimana dedengkot-dedengkot orang-orang musyrikin. Yang selama ini menyiksa para sahabat Nabi, mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam. Di perang Badar itu selesai urusannya. Abu Jahal tewas. Umayyah bin Khalaf tewas. Utbah bin Rabi'ah tewas. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekuatan. Akhirnya sesuatu yang awalnya para sahabat Nabi nggak sukai, mereka jadi gembira gitu loh. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu peristiwa di bulan Ramadan. Maka nasihat ana, coba di bulan Ramadan engkau baca pembahasan khusus tentang perang Badar. Nggak mungkin kita ceritakan, kita butuh waktu yang lama untuk membahas bagaimana 311 orang menghadapi 1000. Bagaimana keberanian Hamzah, paman Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat yang masih muda, yang membunuh Abu Jahal, yang mereka tidak peduli dengan hidup ini. Mereka sudah menjual diri mereka. Allah itu membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahum. Kemudian peristiwa yang ketiga, penaklukan kota Mekah. Dan ini terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Kalau perang Badar itu tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah, ini penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah dari cengkraman orang-orang musyrikin terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, tanggal 21 Ramadan, di mana penaklukan ini sebenarnya cerita panjang. Dari 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Beliau tak kenal siang dan malam. Tak kenal hujan dan panas. Beliau berusaha untuk menyampaikan agama Allah ini dengan segala cara. Secara sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan. Dengan ucapan yang lembut. Dengan penjelasan yang lugas. Tapi ternyata dakwah beliau ditolak. Para sahabat sebagian tewas, sebagian ditahan, disiksa, sebagian hijrah ke Habasyah, yang akhirnya tahun ke-13 dari kenabian Nabi SAW, Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah. Maka di sini siapa saja yang sedang terdepak dari posisinya, siapa saja yang terusir dari tempatnya,
belajar dari peristiwa diusirnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Ya, belajar dari anak panah yang ditarik mundur ke belakang. Untuk apa? Untuk melesat ke depan. Dan itu yang terjadi. Setelah 13 tahun para sahabat akhirnya hijrah bersama Nabi SAW. Kemudian di tahun ke-8 Rasulullah SAW balik lagi ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Karena apa? Karena penduduk Mekah yang sejatinya berada dalam perjanjian damai, genjatan senjata selama 10 tahun, ternyata mereka berkhianat. Maka Nabi SAW membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Subhanallah. Nabi SAW tatkala berangkat, ini ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam. Kita melakukan perjalanan bersama Nabi SAW ke kota Mekah dalam kondisi kami berpuasa. Fanazalna manzilan. Akhirnya kita singgah di satu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kalian sudah mendekat ke tempat musuh kalian. Artinya perjalanan itu dari Mekah, dari Madinah ke Mekah kira-kira 6-7 hari. Tatkala sudah mulai dekat ke kota Mekah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, kalian udah mendekati nih, mendekati tempat musuh kalian. Maka berbuka itu akan lebih kuat buat kalian. Fakanat rukhsah. Faminna man sham wa minna man aftar. Nabi memberikan pilihan kepada para sahabat. Sehingga para sahabat sebagian berbuka, sebagian tetap berpuasa. Merasa kuat mereka tetap berpuasa. Karena cuma dispensasi yang mau fadl gitu. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Thumma nazalna manzilan akhar." Kemudian kita singgah ke tempat yang lebih dekat lagi ke kota Mekah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innakum musabbihu aduwikum." Kalian besok pagi akan menyerang musuh kalian. Kalau kemarin, waktu kemarin ngomong dekat, kalau ini dikatakan kalian besok pagi akan menyerang musuh kalian. Wal fitru aqwa lakum. Dan berbuka itu lebih kuat buat kalian. Fa'aftiru. Kalian semua hendaklah berbuka. Kalau kemarin mengatakan, ya berbuka itu akan lebih kuat buat kalian, tapi Nabi tidak menyuruh mereka semua berbuka. Tapi hari selanjutnya, tatkala besoknya mau menyerang, masuk ke kota Mekah, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, fa'aftiru. Berbukalah kalian. Wa kanat azmatan fa'aftar. Maka waktu itu sudah perintah ya. Mau nggak mau akhirnya kita berbuka. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Badar. Awal perjumpaan. Fathu Makkah. Akhir penghabisan kekuatan orang-orang musyrikin Mekah. Selesai. Awalnya di Ramadan. Penutupnya di bulan Ramadan. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan jemaah. Bulan bersemangat. Nggak lemes. Kadangkala, ayo, bang, baca Quran. Aduh, puasa. Ya puasa. Puasa ini bulannya Quran. Bulannya berjuang, bukan bulannya tidur-tiduran. Sedangkan kita melihat kebanyakan manusia di bulan Ramadan kurang dapat memanfaatkan momentum yang indah ini untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Siangnya tidur, malamnya begadang. Malamnya begadang dengan handphonenya. Malamnya begadang dengan televisinya. Malamnya begadang dengan film-film yang dia tonton. Qurannya nggak dibaca padahal ini bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ibadahnya nggak ditambah padahal ini bulan perang Badar dan Fathu Makkah. Allah Azza wa Jal
menceritakan tentang Fathu Makkah ini di surat Al-Fatih. Bagaimana Nabi SAW ketika masuk ke kota Makkah, beliau membaca awal surat Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sambil naik ontanya Nabi SAW membaca. Nah, karena goyangan ontanya, beliau membaca sambil menunduk tawadhu sama Allah. Sebagaimana di perang Badar, tatkala Allah memenangkan, Nabi memohon kepada Allah. Dan Allah janjikan berikan bantuan, turunnya malaikat dan sahabat sadar kemenangan itu diperoleh karena bantuan Allah Azza wa Jal dan penaklukan kota Mekah. Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tawadhu, untuk merendahkan diri, untuk tidak sombong, untuk tidak congkak dan angkuh dengan kemenangan yang Allah berikan. Kenapa? Itu pemberian Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di surat Al-Fatih ayat 27-28. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Barakallahu fikum. Benar yang dijanjikan. Tahun ke-7 Hijriah Nabi umrah. Tahun ke-8 Hijriah menaklukkan. Allah berikan kemenangan. Dan bulan Ramadan ketika penaklukan kota Mekah itu menjadi bulan maaf. Bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah. Lalu beliau bertanya kepada mereka, kira-kira apa dugaan kalian dengan hukuman yang akan diberikan kepada kalian? Kata mereka, akhun karim wabnu akhin karim. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mulia, saudara yang mulia, anaknya orang yang mulia, Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada penduduk Mekah yang 13 tahun mereka memusuhi Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya 8 tahun. Setelah hijrah pun mereka nggak berhenti berusaha untuk membantai Islam dan para pengikutnya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Mereka terus menyakiti umat Islam. Tapi Nabi pada hari itu di bulan Ramadan mengumpulkan mereka, mengatakan, La tathriba alaikumul yawm. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Antumut tulaqa, kalian semua bebas. Semoga Allah mengampuni yang sudah berlalu. Maka jadikan bulan Ramadan seperti Fathu Makkah. Menang atas diri kita sendiri. Menang karena kita mampu menundukkan kecongkakan kita. Kita mampu mengusir dendam kita.
ghil, hasad, dengki kita, Nabi memaafkan orang-orang yang menyakiti. Maka saatnya di Ramadan tahun ini, kita bersihkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang menang. Sebagaimana Allah memenangkan para sahabat ketika perang Badar dan penaklukan kota Mekah, dan semoga kita dapat menaklukkan jiwa kita sendiri. Karena Allah memberikan kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena ketakwaan mereka. Dan bulan Ramadan mempersiapkan orang-orang untuk menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas kajiannya pada hari ini. Masya Allah, ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Yang sebentar lagi, mungkin sekitar 9 atau 10 hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan insya Allah. Sementara ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat di Zoom. Ana akan mulai dengan 2 pertanyaan pertama. Ini Ana mulai dari pertanyaan dari saudara kita yang ada di Oman, dari Pak Ruli dari Oman. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama, dengan hafalan yang masih sebatas juz 30, saat menjadi imam sholat tarawih, mana yang lebih utama Ustaz? Baca mushaf di depan kita atau mengulang-ulang surat yang sudah dihafal? Kemudian yang kedua, tentang Lailatul Qadar. Apakah untuk memperolehnya kita harus terjaga sepanjang malam, tidak minum sedikit pun, dan selalu dalam keadaan beribadah? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ya, kalau mungkin para sahabat dulu, Allah berikan kepada mereka keutamaan mengikuti perang Badar. Kita mungkin nggak bisa dapat. Tapi kita bisa dapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ana jawab pertanyaan yang kedua dulu. Apakah untuk meraih Lailatul Qadar ini kita perlu bangun sepanjang malam? Tidak. Tapi kita perlu bersungguh-sungguh niat, tekad, mempersiapkan diri. Dari sejak siangnya kita sudah niat, ya Allah mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar malam ini. Kemudian kita khusyuk beribadah, bersihkan hati. Karena ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak kepada harta kekayaan kalian, yang merupakan tolak ukur orang-orang sekarang, yang dilihat wajahnya, penampilannya, dan hartanya. Allah nggak ngelihat ke sana. Tapi apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat hati kalian dan amal kalian. Maka orang yang mau cari Lailatul Qadar, siapkan wadahnya ini untuk dapat Lailatul Qadar. Allah ngelihat ke sana. Engkau sungguh-sungguh nggak mau dapat Lailatul Qadar? Kemudian, apakah harus nggak tidur? Nggak, silahkan tidur. Tapi qalil, sedikit. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, bagaimana kehidupan malam mereka, penghuni surga itu, malamnya ngapain sih mereka? Allah sebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tuh kalau malam hari sedikit, rebahannya sedikit, tidurnya sedikit. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mereka kerjakan itu menjauh dari ranjangnya. Bangun berdoa mohon sama Allah dan rajin bersedekah, berbagi. Maka di malam harinya kita fokus ibadah, istirahat, tidur. Sampai para ulama menyebutkan, kalau capek istirahat. Tapi jangan akhirnya terus tidurnya sampai subuh. Enggak, istirahatlah 1 jam, 2 jam. Namanya orang ngantuk Ustaz, ya mandi.
boleh mandi, minum sesuatu supaya fokus ibadahnya, nggak ngantuk, nggak apa-apa. Orang ajak nonton bola, minum kopi supaya nggak ngantuk, kata dia. Masa yang mau cari Lailatul Qadar kita nggak perlu suplemen? Apa? Masalah. Kemudian jamaah, kalau bicara mana yang lebih utama, kita itu yang hafal juz amma, apakah kita selesaikan juz amma, diulang-ulang juz amma, atau kita baca Al-Quran Karim? Maka yang lebih baik bagi yang tidak hafal Quran, ambillah mushaf. Supaya engkau bisa hatam Quran dalam sholat. Berbeda hatam Quran membaca biasa dengan hatam Quran ketika sholat. Yang mana salafus soleh dulu, ketika mereka sholat, mereka menghatamkan Quran Karim. Bagaimana Nabi SAW, 1 rakaat beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1. Maka berusahalah kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini hatam Quran. Yang jadi imam yang nggak hafal, pegang Quran. Alhamdulillah sekarang ada Quran yang besar yang bisa taruh di depannya, ya. Sehingga dengan seperti itu kita merasakan Ramadan yang berbeda dengan tahun lalu. Dan ini juga buat para imam masjid, ya. Kalau yang jadi imam, tolong imam itu memang yang hafal Quran. Kalau di masjid umpamanya. Karena ya Nabi SAW mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam itu bukan yang paling tua. Tapi yang paling banyak hafalan Qur'annya. Hada wallahu alam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Umu Binar, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, beberapa waktu yang lalu ada teman Ana bertanya tentang tradisi ruahan atau mengirim doa kepada keluarga yang sudah wafat sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian Ana bilang tradisi seperti itu tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian teman Ana yang lain menimpali dan mengatakan nggak apa-apa, kita mengingkari saja, tapi tetap saja datang ke acara tersebut dalam rangka silaturahim dan menghargai. Ana tidak menanggapi lagi Ustadz karena menjauhi perdebatan. Apakah sikap Ana ini sudah tepat? Lalu bagaimana hukumnya dengan pendapat teman Ana tersebut? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Disinilah kita harus faham dengan agama kita. Kita perlu belajar. Mana yang Islam, yang diajarkan Nabi SAW, yang kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Sunnah-sunnah. Dan mana sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Yang nanti akan berdampak ditolaknya amalan tersebut. Orang itu beramal ingin diterima. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tertolak gitu. Maka kalau bicara ada keluarga yang bikin acara yang tidak sesuai dengan sunnah tadi, ya tugas kita kalau bicara mau silaturahim, mau jaga silaturahim, kita datang sebelum acara. Kita datang setelah acara, kita sampaikan minta maaf. Kalau bicara silaturahim, kita datang berjumpa sama keluarga kita, ketemu sama mereka, tapi tidak pas dalam acara tersebut. Agar kita memberikan contoh kepada mereka bahwa kita tetap menjaga silaturahim. Tapi dalam acara-acara yang memang tidak diperintahkan dalam agama kita. Mohon maaf. Orang kadang-kala mengatakan, antum harus toleransi sama orang-orang. Iya. Ya toleransi itu kan menghargai pendapat orang lain. Bukan berarti harus ikut acara orang lain. Karena sekarang toleransi jadi kebablasan orang-orang. Sampai dalam acara Natalan pun karena demi toleransi mereka menghadiri. Ini sekedar toleransi. Enggak. Kita toleransi. Sebagaimana
orang yang tidak berpendapat bahwasanya amalan itu sesuai dengan sunnah, tidak menghadiri, jadi orang harus toleransi, menghargai pendapatnya, dan saling menghargai. Kita berikan penjelasan bahwasanya mohon maaf ya, karena memang yang seperti itu diajarkan Nabi SAW. Kalau bicara mendoakan keluarga kita, Anda selalu mendoakan ayah, Anda selalu mendoakan ibu, Anda berusaha untuk sedekah buat ayah dan bunda. Artinya amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah kita amalkan. Dan kita sampaikan kepada mereka bahwa seperti inilah yang diamalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Insya Allah itulah sikap yang benar ya. Kita tetap menjaga silaturahim, tapi kita tidak mengikuti acara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Berikutnya Bang Dodi, ada pertanyaan sepertinya dari antum. Ya, ada dua yang masuk Diana. Pertanyaannya klasik Ustadz tentang hubungan antara diturunkannya Al-Quran di malam ke-25 Ramadan dan Al-Qadar. Bagaimana korelasinya dengan Quran surat Al-Qadar ayat 1 ini Ustadz? Tadi disebutkan bahwa Al-Quran turun di malam ke-25 Ramadan. Na'am, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan diturunnya Al-Quranul Karim di malam Lailatul Qadar, jelas bahwasanya itu terjadi di bulan Ramadan. Rasul SAW ketika beliau mencari Lailatul Qadar, beliau iktikaf di 10 hari pertama. Beliau tahu kapan Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi berkaitan dengan Lailatul Qadar yang merupakan malam spesial yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena ada orang yang berpendapat Lailatul Qadar udah selesai. Kan Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Quran. Kan Quran udah turun. Selesai, nggak ada lagi Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat seperti itu. Nabi mencari Lailatul Qadar di 10 awal Ramadan. Kemudian dikatakan oleh Jibril adanya di 10 pertengahan. Lanjut. Engkau lanjutkan. Lanjut Nabi SAW di pertengahan. Lalu dikasih tahu adanya di 10 hari terakhir. Jadi Lailatul Qadar ini kalau bicara malam diturunkannya Al-Quranul Karim, maka jelas kapan dia diturunkan. Tapi bicara malam yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, Allah memindah-mindahnya. Bisa jadi terjadi pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau sebagian berpendapat bisa jadi di malam genap. Walaupun Nabi SAW mengatakan cari di malam ganjil. Menunjukkan bahwasanya malam ganjil itu malam yang paling dominan ya untuk turunnya Lailatul Qadar ini. Sehingga tugas kita memang mencari. Bukan, oh karena tanggal 25 ya tanggal 25 aja gitu. Sedangkan Nabi SAW nyuruh kita mencari di malam-malam itu. Maka awal turunnya betul Quran ini di malam Lailatul Qadar tadi. Tapi berkaitan dengan keutamaan yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu berpindah-pindah. Tugas kita, ya kalau bisa 10 hari kita mencarinya, insya Allah kita dapat tuh malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sekolah Ustaz Barakallahu Fiik. Ini pertanyaan yang hampir sama berkaitan dengan 25 Ramadan Ustaz dari Makassar. Afwan izin bertanya Ustaz, Al-Quran diturunkan pada malam ke-25 Ramadan. Tetapi di negara kita seringnya merayakan nuzulul Quran ketika malam ke-17. Bagaimana dengan fenomena tersebut Ustaz? Apakah ada hal yang dikhususkan untuk dikerjakan pada malam diturunkannya Al-Quran Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi berkaitan dengan malam 17 itu sebenarnya malam itu adalah malam terjadinya perang Badar. Di surat Al-Anfal ayat 41 Allah mengatakan, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Yaumal Furqan, hari Al-Furqan. Itu hari pembeda. Hari berjumpanya dua kelompok ini.
itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua. Sedangkan Quran diturunkan jauh hari. Jadi Quran diturunkan 15 tahun sebelum kejadian Perang Badar. Maka di sini memang ada yang berpendapat bahwasanya Quran itu diturunkan pada malam 17 berdasarkan ayat ini. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak. Dia diturunkan di 10 malam terakhir. Karena memang itulah yang disebut Lailatul Qadar. Hanya saja, kalaupun kita mengatakan turunnya pada tanggal 17 menjadi hari nuzul Quran yang diperingati, apakah Nabi memang punya peringatan tanggal 17 Ramadan? Di kota Madinah itu kalau tanggal 17 Ramadan ngapain ya? Ingat Rasulullah SAW itu beliau berpuasa selama 9 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 9 tahun beliau Ramadan. Ketika tanggal 17 beliau ngapain? Coba cari tahu. Sehingga kita ini beragama benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus di malam turunnya Quran beliau ngapain? Iktikaf ternyata beliau di 10 hari terakhir untuk mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beliau iktikaf, beliau bangunkan keluarganya. Bukan bikin acara. Semacam seremonial yang dibuat umpamanya. Maka ya, Wallahualam, ini pendapat anak. Kalau dikatakan Ustadz mungkin salah. Ustadz mungkin terlalu ekstrim. Coba dilihat. Mungkin anak salah. Anak dikasih tahu. Nabi ngapain sih? Tanggal 17 Ramadan, Nabi ngapain alaihissalatu wassalam? Apa yang dikerjakan Nabi? Tolong sampaikan kepada umat. Kasih tahu umat. Jangan disembunyikan. Umat perlu tahu. Sehingga ketika itu mereka jelas. Oh ternyata Nabi gini ya, aku akan lakukan seperti itu. Ya silahkan. Bukankah Nabi alaihissalatu wassalam yang menyuruh kita untuk mengikuti beliau? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni? Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin aku. Bukankah Nabi SAW yang memberitakan kepada kita bahwa siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak pertikaian, banyak perselisihan. Solusinya fa'alaikum bisunnati, kalian ikutin sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka kita berusaha sekarang kalau bicara tadi tanggal 17. Oke, dikatakan tanggal 17 malam turunnya Quranul Karim. Nuzulul Quran. Sebagian pendapat, sebagian para ulama. Tapi pertanyaannya, ngapain Nabi di malam itu? Sehingga kita ini tidak terjebak dengan rutinitas yang ternyata, oh, Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus ngapa-ngapainnya itu 10 hari terakhir. Cari apa? Lailatul Qadar. Sehingga umat ini diarahkan kepada yang seharusnya energi mereka ke sana tuh keluarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Anas, balikan lagi ke antum, Abu Sultan. Jazakallah khair Bang Dodi. Selanjutnya ada pertanyaan sepertinya dari Bang Wawan. Tafadhol Bang Wawan. Khair, Bu Sultan. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, tafadhol Bang. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Ana Ustaz. Pertama dari Mulan Umu Jasmin. Bismillah, izin bertanya. Ana satu-satunya anggota keluarga yang alhamdulillah sudah nyunah di keluarga. Bagaimana caranya mengedukasi tentang pentingnya beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan sesuai dengan sunnah pada keluarga dan kerabat dekat yang selama ini menjalankan ibadah puasa Ramadan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni beribadah ala kadarnya, agar ibadahnya tahun ini benar-benar bermakna dan berburu pahala. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Nah, Jamal, alhamdulillah nih. Bagaimana seorang yang belajar, Allah mengangkat derajat. Seorang yang membaca, Iqra, mengkaji, Allah angkat derajatnya. Dia ingin keluarganya semua lebih baik ibadah. Nggak biasa-biasa aja. Bagaimana caranya?
Maka caranya memang adalah merubah pola pikir mereka. Bagaimana menyampaikan kepada mereka bahwa Ramadan ini spesial. Ramadan ini bulan yang mulia. Tentunya hal ini dimulai nanti dengan mengingatkan keluarga kepada tujuan hidup kita. Untuk apa sih kita hidup? Karena ada orang yang puasa cuma ikut-ikutan aja. Mulutnya puasa, perutnya puasa, hatinya nggak puasa. Maka mengingatkan keluarga dengan keutamaan. Duduk sama mereka, yuk kita baca yuk keutamaan bulan Ramadan. Ada apa sih bulan Ramadan ini? Supaya mereka termotivasi. Kemudian bagaimana persiapan bulan Ramadan? Ketika mereka sudah tahu dengan keutamaan bulan Ramadan, paling tidak muncul kegembiraan. Ya Allah, ternyata kayak gitu ya. Terus gimana sih Nabi SAW kalau Ramadan? Gimana semangatnya para sahabat ketika bulan Ramadan? Ngapain aja mereka? Karena kebanyakan masyarakat ya kita lihat kesian ya. Mereka tidak tersentuh dengan ilmu. Sehingga tadi ibadah Ramadan itu ya tiap tahun kayak gitu. Beberapa masjid yang mungkin ada di kampung kita, mungkin selama 20 tahun kita berada di kampung itu, 30 tahun, ya udah kayak gitu. Sholat tarawihnya nggak pernah ada upgrade lebih baik gitu loh. Imamnya diganti, panggil imam yang bagus bacaannya, dibayar imam, carilah, kasih ongkos transportasi. Sehingga jamaah yang sholat ini benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi tingkatannya naik. Kalau dulu mungkin tahun lalu kita Ustaz, Ramadan full itu alhamdulillah 3 juz. Ramadan full 3 juz. Berarti 3 juz dibagi 30 hari. Alhamdulillah. Tahun ini mungkin kita mau naik 4 juz. Ini untuk mengedukasi mereka pelan-pelan nih. Karena kalau yang biasanya sholatnya cepat terus dapat panjang-panjang ya. Ya karena kurang kesiapan hatinya, sulit dia untuk beribadah umpamanya. Maka ini kesempatan buat kita mengedukasi keluarga dengan menceritakan bagaimana para salafus soleh, bagaimana keutamaan Ramadan ini. Sehingga harapannya mereka tertarik. Kalau mereka belum tertarik, ajak ke kuburan, ziarah kubur ya, untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Karena itu yang menjadi motor penggerak kita untuk beramal. Kenapa? Karena orang-orang merasa mau sholat 10 juz dalam semalam, mau sholat full Quran dalam semalam, nggak dapat apa. Iya, kalau bicara dunia, memang ini waktu kita beramal, bukan waktu pahala. Orang kalau beramal dunia kan, pagi beramal, sore dapat gaji, atau akhir bulan dapat gaji. Kita dapat apa? Lisa'im farhatan, buat orang yang berpuasa, 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitri, kegembiraan tatkala berbuka, dan farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabbnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya nih sepertinya sangat sering ditanyakan ketika memasuki bulan Ramadan mengenai uzur tidak berpuasa karena sakit atau bekerja seperti misalnya sebagai buruh atau bekerja di kebun gitu Ustaz. Apakah ini cukup Ustaz untuk sebagai uzur tidak bisa ikut puasa karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tadi kita bicarakan bagaimana para sahabat Nabi perang pun puasa. Jadi beliau melanjutkan perjalanan dari dari Madinah ke Makkah itu dalam kondisi puasa. Setelah mendekat, perjalanannya jamaah nggak kayak sekarang. Perjalanannya naik onta, berdebu, panas, melelahkan. Mereka puasa. Artinya boleh sebenarnya. Tapi musafir itu dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Terus bagaimana kondisi ini buat orang-orang yang jadi buruh? Apakah mereka boleh nggak puasa? Nggak boleh. Wajib puasa mereka. Yang boleh nggak puasa itu faman kana minkum maridon au ada safarin. Yang sakit atau musafir.
Kalau dikatakan buruh yang bekerja keras, mereka sebenarnya bisa berpuasa kalau membiasakan. Masalahnya mereka memang nggak membiasakan. Kadang-kala buruh-buruh ini sholat enggak. Sholat enggak. Terus pura-pura anak buruh, anak nggak kuat puasa, engkau sholat aja enggak. Tapi kok nih buruh adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Anda melihat di antara kuli-kuli bangunan itu, memang ada 10 orang. Ada yang puasa 2 orang. Kuat mereka puasa. Innamal a'malu bin niat. Kembali kepada niat. Sehingga orang yang tahu dia kerja keras, mungkin dia perlu vitamin, perlu apa ya. Atau dia perlu bekerja setengah hari. Dia sampaikan kepada bosnya. Demi menjaga puasa dia, anak kerja setengah hari. Atau kalau terik panas bagaimana dia pakai topi, pakai apa. Artinya berusaha untuk mengkondisikan diri dia. Tapi kalau ternyata membahayakan dia puasa, dia bisa jatuh sakit dan lain lagi kondisinya. Tapi kalau enggak, kita kalau bicara, kalau enggak dicoba enggak akan pernah bisa jamaah. Dan sekali lagi hanya butuh niat yang kuat dan pembiasaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan terakhir dari Ana yang masuk ke Ana dari Mimi Fitriani. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan Ramadan tahun ini dengan kekhusyukan dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Izin bertanya beberapa pertanyaan Ustaz. Masya Allah, bukan satu ini Bang. Ternyata ada 2 Ustaz. Tafadhal Bang. Nah. Ya. Nah Ustaz. Yang satu, apakah secara kasat mata orang yang bertakwa dapat melihat tanda terjadinya malam Lailatul Qadar? Yang kedua, apakah boleh kita membayarkan fidyah berupa pemberian biaya pengobatan? Terima kasih Ustaz. Fidyah berupa pemberian. Jadi fidyahnya bukan makanan. Ya, bukan makanan. Duit yang dikasih untuk biaya. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan orang yang bertakwa ya. Kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa. Beliau itu pernah beliau dapat tuh Lailatul Qadar. Beliau ingin jelaskan kepada para sahabatnya. Tapi pada waktu itu ada 2 orang yang bertikai. Lalu diangkat. Ilmu tentang Lailatul Qadar itu kapan tuh diangkat. Ini diantara bahaya atau dampak negatif orang yang bertikai. Merusak. Kemudian apakah orang bertakwa itu tahu? Kalau bicara tahu, mungkin dia melihat tanda-tanda itu. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ara'aita in adraktu ayya lailatin lailatul qadar?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku dapat tuh Lailatul Qadar? Artinya tanda-tanda itu bisa dilihat. Apa yang aku baca? Karena Nabi SAW memberikan bacaan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya bisa dia merasakan ini Lailatul Qadar. Paling tidak ghalabatud don, artinya persangkaan kuat dia. Di mana malam itu malam yang tenang, kita tahu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun. Bayangkan malaikat yang di langit tempatnya itu, di malam itu turun memenuhi bumi. Jumlah mereka, kata Nabi SAW, seperti jumlah butiran kerikil yang ada di lautan. Atau yang ada di bumi. Jumlah mereka. Jadi kondisi malam itu berbeda banget gitu. Mungkin orang yang bertakwa tadi, dia merasakan ya Allah sehingga dia banyak berdoa memohon kepada Allah pada malam itu. Tapi kalaupun kita nggak merasakan, ya pokoknya beramal. 10 orang kan ada mungkin yang di rumah terus ya. Kalau kondisi dulu kan orang, ya suasananya rumah itu juga nggak kayak rumah orang sekarang ya. Mungkin rumah Nabi SAW masih ada yang terbuka, kayak terasnya itu ada yang terbuka. Masjid Nabawi juga ada yang terbuka. Tapi yang jelas ada perbedaan malam itu secara fisikly dengan malam-malam yang lain. Kalau kita nggak merasakan, ya udah pokoknya setiap malam beribadah kepada Allah. Insya Allah kalau 10 hari kita full ibadah, dapat tuh Lailatul Qadar. Allahumma rzuqnal qiyam Lailatul Qadar ya.
Baik, adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan fidyah. Apakah fidyah itu boleh diberikan uang? Maka pendapat yang lebih kuat nggak boleh. Fidyatun ta'amu miskin. Makanan. Berikan makan. Bukan uang. Boleh uang diberikan, dititipkan. Tolong belikan makan. Jadi yang lebih utama, keluar dari khilaf yang ada, maka fidyah itu adalah makanan. Kalau bicara mau ngasih biaya, ya kasih dia biaya untuk sakit, tapi tetap kasih makan itu, kita berikan kepada mereka makanan untuk, kalau 30 hari nggak puasa, ya udah kita belikan makan untuk 30 hari. Buat satu orang boleh, buat satu keluarga boleh, kita berikan beras, telur, ini buat satu keluarga miskin umpamanya. Atau satu orang miskin pun diperbolehkan. Tapi kalau uang yang diberikan kepada mereka, Anda rasa kurang tepat. Barakallahu fikum. Nah. Ana kembalikan ke Abu Sultan. Jazakallah khair, Bang Wawan. Sepertinya ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Bang Dodi yang masuk ke antum. Tafadhol Bang Dodi. Afwan Ustaz, ada satu pertanyaan yang gabungan, sepertinya banyak pertanyaan yang mirip dan ini klasik di setiap kali bulan Ramadan ditanyakan Ustaz, berkaitan dengan membaca Al-Quran Ustaz. Jadi ya bismillah, assalamualaikum Ustaz. Di bulan Ramadan ini mana yang paling utama, apakah mengkhatamkan Al-Quran atau fokus menambah hafalan dengan atau tilawah dengan tadabbur, dan apakah membaca Al-Quran tetapi tidak sesuai tajwid bisa disebut telah mengkhatamkan Al-Quran Ustaz? Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, pertanyaan ini terus ya datang ya. Jadi kalau bicara baca Quran ya, bicara mentadabburi Quran, itu sepanjang tahun seharusnya kita lakukan. Sehingga di bulan Ramadan ini bulan panen gitu loh. Panen apa? Ya panen pahala sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah menghatamkan Quran dengan tadabbur selama 1 tahun. Mamanya dikatakan, ana mau mentadabburi Al-Quranul Karim dari bulan Syawal sampai Sya'ban. Diprogram. Sehingga masuk Ramadan, kita udah baca Quran, udah. Baca, full baca Quran Karim. Memang tetap kita, kalau mau ada ayat yang kita nggak paham, atau kita kurang mengerti, kita baca artinya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan ini adalah untuk diamalkan, bukan sekedar dibaca tanpa kita memahami. Walaupun membaca tanpa memahami, itu dapat pahala. Oleh karena itu kalau kita lihat para ulama di bulan Ramadan ini, membaca Qurannya tidak seperti biasa. Tadi sampai ada yang sehari hatam sekali. Tentunya tidak mungkin dapat mentadabburi Quran ketika sehari hatam. Karena butuh waktu orang mentadabburi. Kapan mentadabburi? Tadilah sepanjang tahun kita lakukan hal itu. Murojaah Quran, ya sepanjang tahun kita murojaah. Di bulan Ramadan sambil menghatamkan, sambil murojaah. Artinya kita nanti akan murojaah. Kalau dikatakan orang itu hatam 3 hari sekali. Hatam membaca dan hatam murojaahnya. Dia punya hafal 10 juz. Ya udah berarti yang 20 juz dia baca, bukan murojaah. Yang 10 juz ini itu sambil murojaah dia membacanya. Jadi insya Allah jamaah, yang pertama orang ini kebutuhannya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Tapi usahakan kita itu punya program dengan Al-Quran ini sepanjang tahun. Jadi nggak mungkin semua program Quran itu mau full di bulan Ramadan kita lakukan. Kita mau mentadabburi Al-Quranul Karim selama bulan Ramadan. Nggak cukup waktunya. Tapi kalau bicara dari Syawal menuju ke Sya'ban, insya Allah cukup waktunya. Maka hendaklah kita, ya ada skala prioritas buat kita ya. Kalau memang tadi kita bisa menghatamkan Quran dengan tadabbur, ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa, ya udah engkau harus punya program tadabbur selain di bulan Ramadan. Atau di bulan Ramadan engkau punya waktu untuk mentadabbur Quran. Ada waktu untuk menghatamkan. Umpamanya anak akan baca Quran ba'dal asar sampai maghrib. Baca aja Quran. Terus ana subuh sampai fajar terbit, ana akan mentadabburi. Sekali lagi kalau membaca tafsir dan tadabbur ini butuh waktu lama. Ana rasa sebulan nggak cukup untuk hal itu.
Adapun murajaah, alhamdulillah engkau bisa murajaah, engkau hafalkan, tapi tetap hatamkan Al-Quranul Karim dengan harapan ya Allah memberikan berkah kepada kita. Semakin bahagia orang yang dapat menghatamkan Al-Quranul Karim, dan setelah itu ya di bulan-bulan lainnya kita tetap hatam. Kalau bisa nanti di bulan Syawal, one day, one juz. Terus seperti itu sambil ada tadabburnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Ana kembalikan ke antum, Abu Sultan. Jazakallah khair Maulidi. Ustadz Afwan masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustadz? Berapa bang? Kayaknya 2 lagi bang. 2 lagi Ustadz. Baik, mungkin Ana gabung aja. Ada 2 pertanyaan yang Ana coba gabung jadi satu. Agak mirip-mirip. Jadi mengenai amalan istri di rumah. Kebetulan ada beberapa ibu-ibu yang mungkin atau umahat yang sulit untuk beribadah, tapi ada juga yang ibu-ibu berharap bahwa ibadah yang dilakukannya itu bermanfaat. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik Ustadz. Apakah ketika seorang istri melaporkan amalan seperti amalan hafalan yang dicapainya dia kepada suaminya, lalu dalam hatinya terbesit sedikit harapan supaya semakin disayangi atau dipuji suaminya, apakah ini termasuk dapat menghilangkan keikhlasan Ustadz? Di sisi lain, menyenangkan suami kan juga termasuk ibadah Ustadz. Dalam hal ini, istri ini masih awam ilmunya dan selama ini alhamdulillah suami berperan sebagai pendidik agama di rumah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya ketika curhat dengan suami atau orang yang terdekat dalam familinya tidak terjebak dalam ghibah dengan tidak menyebut orang bermasalah dengan kita dengan sebutan fulan atau fulana. Apakah ini diperkenankan? Jazakumullah khair sebenarnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah jamaah, Ramadan ini mudah-mudahan jadi momentum untuk lebih harmonis rumah tangga ya. Dimana dengan Ramadan ini suami istri bisa lebih dekat ya. Istri menyetorkan hafalannya kepada suami atau tadarus sama suami ya. Kemudian saling mengingatkan untuk zikir pagi dan petang, saling mengingatkan untuk sholat malam ya. Nah, cuma tadi yang ditanyakan kan, bolehkah kita melaporkan hafalan kita? Boleh kalau bicara melaporkan karena memang sedang belajar. Anak didik tuh melaporkan hafalannya sampai mana. Kadang-kala ada orang ditanya, kok hafalanmu sampai mana? Laporkan, aku surat ini, surat ini, surat ini. Namun jangan sampai tujuannya adalah mengharapkan pujian. Kalau menyenangkan suami, bagus. Tapi mengharapkan pujian suami, ini yang nggak boleh. Karena Allah Azza wa Jal tidak mau dalam amalan itu disisipkan selain Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia sisipkan selain aku dalam amalan itu, Allah tinggalkan. Maka tujuan kita, artinya kita berusaha untuk membuat suami gembira. Nah, karena suami senang ketika istrinya hafalannya nambah. Tapi kita bukan berharap pujian, kita berharap hafalan kita itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan di suami. Bukankah kelak yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca, tartilkan, dan naiklah derajat. Derajatnya naik ini, dan dia akan berhenti di akhir ayat yang dia baca. Karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Untuk Allah dia. Tapi kalau untuk menyenangkan suami aja, apalagi minta pujian suami, ya nggak dapat akhirnya kita. Jadi ingat, menyenangkan orang lain itu boleh, tapi menginginkan pujian dari orang lain itu, atau mencari keridhaannya bukan keridhaan Allah, maka itu tercela. Maka niatkan lillahi ta'ala, bersungguh-sungguh. Kalau dikatakan tadi, insya Allah, kalau engkau mencari keridhaan Allah, suami akan ridha sama engkau. Tapi kalau engkau mencari keridhaan suami dengan beramal yang tidak ikhlas, maka Allah tidak akan ridha. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua, itu curhat ya. Ketika curhat, ya jangan sampai kita masuk ke ghibah. Yang pertama, kalau seorang istri
meminta fatwa. Dia curhatnya menjelaskan, suamiku melakukan ini dan itu. Hukumnya gimana? Boleh disebutkan namanya. Tapi tidak menyebutkan nama lebih baik. Atau kondisi mencari solusi. Bahwasanya memang aku ini dizalimin sama suami. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Namun jangan salah curhat kepada siapa yang kau curhat. Oleh karena itu lebih baik untuk menjaga kehormatan suami. Untuk menjaga kehormatan keluarga. Ketika curhat itu, ya mungkin bisa menyampaikan dengan dikatakan, gimana kalau ada kejadian seperti ini dan seperti itu. Seperti itu jamaah. Itu akan lebih utama insyaAllah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Irfan, Ustaz, mungkin sebagai penutup, mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat kepada kita semua Ustaz, para jamaah, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube, untuk kami semua bagaimana caranya agar bisa berlezat-lezatan dalam beribadah di bulan Ramadan ini Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Hati kita. Kita ini perlu memperbaharui hati kita. Orang tuh kalau punya mobil baru senangnya. Gimana kalau antum punya hati yang baru? Yang mungkin selama ini udah kotor, udah belepotan dengan dosa-dosa, dengan iri, dengki, ria, ujub, macam-macam. Supaya antum bisa semangat menghadapi bulan Ramadan ini, bisa bersungguh-sungguh, bisa dapat Lailatul Qadar. Maka bersihkan hati dengan bertobat kepada Allah, dengan beristighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menumbuhkan kegembiraan dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Dan dengan membuat perencanaan, mau ngapain di bulan Ramadan. Sekarang persiapannya. Tinggal 8 hari lagi Ramadan. Engkau persiapkan. Aku mau ngapain? Aku mau hatam Quran. Ya udah sekarang ada 8 hari. Mulai baca Quran. Mulai tinggalkan kesibukan-kesibukan yang kurang berguna. Pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Mulai tinggalkan. Ditinggalkan. Atau dikurangin. Yang biasa mungkin main ini itu. Udahlah. Engkau masa 11 bulan gak cukup main? Anggap 10 bulan main terus. Bergurau. Liburan, jalan sana, jalan sini, kuliner sana, kuliner sini. Sekarang persiapkan dirimu. Kurangin makanan, sholat malamnya sudah dimulai. Baca Qur'annya dimulai. Silaturahimnya kalau ada yang putus disambung. Perbanyak istighfar. Sehari usahakan paling sedikit engkau beristighfar 100 kali. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali. Itu semua insya Allah akan menjadi motor yang menggerakkanmu untuk berlari panen pahala di bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Itu yang bisa ana sampaikan. Ana kembalikan ke Oman. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wajazakumullah khair Ustaz Syafiq Fisabullah Ta'ala. Barakallahu fiik. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, semoga kajian hari ini menjadi barokah untuk kita semua. Dan kita bisa mengambil ibrah dari yang sudah kita terima pada hari ini. Nasihat yang baik sekali tadi di akhir kajian dari Ustaz Zuna kita, Hafizullah Ta'ala. Semoga ini menjadi pecutan bagi kita untuk mempersiapkan diri menjelang Ramadan yang sebentar lagi akan sampai kepada kita. Sebelum penutup, Ana juga menyampaikan kembali untuk mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe kepada media sosial SRB Official, baik YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan juga dengan media sosial kami dari Guru Muskat, baik YouTube dan Facebook. Insya Allah banyak informasi yang bermanfaat, kajian bermanfaat di dalamnya. Silakan antum ikuti kajian-kajian yang akan berlangsung berikutnya. Kami juga akan ada program rutin seperti kajian muslimah setiap Selasa siang waktu Indonesia Barat atau pagi waktu Middle East bersama Ustaz Zuna Syafiq Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala yang membahas syarah kitab Riyadus Shalihin. Kemudian juga di akhir minggu biasanya kami ada dengan kajian Ustaz Firanda Hafizullah Ta'ala dan juga Ustaz Aminur Bais Hafizullah Ta'ala. Tapi kami ingin memberikan sedikit informasi kepada para jamaah bahwa akan ada program ke depan selama bulan Ramadan
untuk bergabungnya antara beberapa kajian-kajian dari luar negeri, insya Allah. Kabar berikutnya nanti akan diupdate, insya Allah, dan semoga nanti menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ana menutup kajian, Ana mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz, kepada tim SRB, dan juga para jamaah semua. Semoga hari ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup majelis ini, mari kita bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.